Bab 161, Ibu Kota, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketika pintu terbang ke ruang bawah tanah, Eugene meraih Akasha dari jubah. Zing. Eugene langsung melemparkan Blink ke Lavera dan lelaki tua itu. Itu rumit dan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika seorang penyihir menggunakan Blink pada orang lain. Namun, itu bukan masalah besar bagi Eugene. Hal terpenting saat menggunakan sihir subruang adalah menghitung secara akurat formula sihir yang sangat rumit sesuai dengan koordinat dan aliran mana yang berbeda setiap kali penyihir menggunakannya. Sejak kehidupan masa lalunya, Eugene hebat dalam merasakan mana, dan tubuhnya yang luar biasa hanya membuat kecepatan perhitungannya lebih cepat. Selain itu, Mer sedang membantu Eugene sekarang, jadi wajar jika sihir subruang Eugene cepat dan akurat. Ada juga alasan lain mengapa Eugene berhasil merapalkan sihir, perhatian Iris telah beralih ketika pintunya diledakkan. Alih-alih memusatkan perhatiannya untuk menghentikan Eugene dari sihir, Iris sekarang lebih memperhatikan orang yang telah mendobrak pintu untuk memasuki ruang bawah tanah. Berkat ini, ada celah dalam kendali Iris atas ruang bawah tanah. Suara seseorang berjalan menuruni tangga diam-diam bergema di ruang bawah tanah. Orang yang memasuki ruang bawah tanah yang gelap adalah Charmaine Leonhardt. Memegang cerutu yang tidak menyala di mulutnya, dia berjalan melewati awan debu. Rambut abu-abu dan mantelnya yang tergantung di bahunya berkibar tertiup angin. Charmaine perlahan melihat ke sekeliling ruang bawah tanah, 10 Dark Elf berdiri, Iris duduk di depan elf itu dengan kaki bersilang, dan Eugene menggendong Akasha di seberang Iris. Mer yang memberi tahu Charmaine tentang lokasi itu. Kawasan utama dan pavilion Leonhardt sangat besar. Tidak masalah bagi Eugene, karena yang dia lakukan hanyalah berkultivasi, tetapi itu tidak berlaku untuk Mer. Dia tidak hanya dipuja oleh Ancilla dan Gerhard, tetapi juga oleh para pelayan, seperti Laman dan Nina, dan White Lion Knights. Oleh karena itu, dia sering dipanggil, tetapi Eugene tidak bisa menemaninya di setiap kesempatan. Untuk mengatasi masalah ini, Eugene memasang alat komunikasi ajaib di kamarnya dan menghubungkannya ke Mer. Alat komunikasi itu sering digunakan oleh keduanya. Ketika Eugene tidak dapat menemukan Mer setelah dia menyelesaikan pelatihannya, dia menggunakannya untuk menghubungi familiar. Dia juga menggunakannya untuk menemukan Eugene di hutan Leonhardt yang luas. Mer juga bisa membalikkan arah komunikasi, dengan kata lain, dia bisa mengirim pesan ke perangkat. Begitulah cara dia menghubungi Nina, yang kebetulan sedang membersihkan kamar Eugene saat itu. Kemudian, Nina menyampaikan pesan itu kepada Charmaine, yang berada di perkebunan utama. Iris menghirup asap rokok dalam-dalam. Wajahnya tertutup awan asap tebal. Hanya satu tarikan napas dalam sudah cukup bagi Iris untuk membakar rokoknya hingga ke filternya. Setelah itu, dia mengunyah rokoknya hingga pecah menjadi 2. Rokok itu jatuh ke lantai, bersama dengan kepulan asap. Melalui awan asap, bara merah jatuh ke lantai. Menyadari satu sama lain, ketiganya melakukan apa yang harus mereka lakukan sekarang, menyerang. Semua orang memulai serangan mereka pada saat bersamaan. Cahaya gelap bersinar di Demoneye Iris. Revolvernya masih ada di tangan Eugene, tapi itu tidak mencegahnya untuk menembakkannya. Kemudian, Iris meletakkan tangannya di sofa dan mendorong. Pinggulnya bergerak ke atas saat dia mengayunkan kakinya. Bergerak seperti pedang, tidak, seperti cambuk, kakinya mendekati Eugene dengan kecepatan luar biasa. Saat peluru meninggalkan laras revolver, kepala Eugene mengikuti gerakannya. Dia harus mengawasi lintasan peluru, karena peluru ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Demoneye of Darkness. Iris hanya menggunakan revolver karena dia menyukainya, peluru kegelapannya tidak membutuhkan senjata untuk ditembakkan, dan mereka bahkan tidak bergerak lurus. Kegelapan yang dihasilkan oleh Demoneye Iris bergerak sesuai dengan kehendak Iris. Saat peluru menyentuh rambutnya, Eugene tiba-tiba tersulut listrik. Mananya yang bercampur dengan petir memungkinkannya untuk bergerak sangat cepat sehingga tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah manusia. Pada akhirnya, peluru tersebut gagal menembus kepala Eugene dan mengenai dinding di belakangnya. Tendangan Iris hendak mencapai Eugene dari atas, jadi dia dengan cepat menendang lantai. Boom! Dengan backflip, Eugene langsung membuka jarak antara dia dan Iris. Alih-alih Eugene, Iris akhirnya menghancurkan sofa, membuat lantai runtuh dalam prosesnya. Tidak dapat menahan arus udara, cerutu Charmaine hancur, secepat itulah dia bergerak. Mantel yang tergantung di bahunya juga terbang. Menjaga kepalan tangan kirinya di dadanya, dia menggerakkan tangan kanannya jauh ke belakang sehingga beberapa orang akan khawatir bahunya akan terkilir. Ketika kaki kirinya menyentuh tanah, dia memutar pergelangan kaki dan pinggangnya bersamaan. Sepertinya dia melempar bola meriam menggunakan tubuhnya sebagai meriam, bukan hanya mengayunkan tinjunya. Serangan tinju lurusnya menembus kegelapan Iris. Mata Iris bersinar sekali lagi, dia menggunakan Demoneye of Darkness untuk menciptakan lebih banyak kegelapan. Whoosh! Kegelapan menjadi tornado, menelan seluruh serangan tinju Charmaine. Mendaratkan backflipnya, Eugene membuat Cloak of Darkness menelannya utuh. Berderak. Eugene mengeluarkan Thunderbolt Pernoa dari jubah. 5 sambaran petir kini siap ditembakkan. Pes! Dia membiarkan petirnya terbang ke arah Iris satu persatu. Berdebar. Dengan sol dalamnya, Iris menendang botol minuman keras yang menggelinding di lantai. Menabrak.
Baut petir Yujin mengenai botol minuman keras, menguapkan minuman keras. Setelah serangan tinju pertamanya, Charmaine semakin memperpendek jarak antara dia dan Iris. Charmaine memuntahkan cerutu di mulutnya. Ruangan itu sekarang dipenuhi bau minuman keras dan asap rokok. Charmaine membenci kedua bau itu. Dia tidak senang dengan situasi saat ini, dan perkembangan memberinya lebih banyak alasan untuk tidak puas. Meninggal dunia. Menggunakan tangan kirinya, yang selama ini dipegangnya di dada, Charmaine merobek kancing bajunya, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat. Sarung tangan kulitnya tidak mampu menahan kekuatan cengkeramannya, mereka sepertinya akan pecah pada jahitannya. Rambut abu-abunya berkibar di udara saat dia berakselerasi dan menerkam Iris. Cek, Charmaine mendecakkan lidahnya. Sesuatu telah menghentikan serangan tinju seperti bola meriam Charmaine. Dia merasa seolah-olah lantai telah menyerah di bawah kakinya. Bahkan, dia merasa seolah-olah dia akan jatuh. Iris telah menyebarkan kegelapannya untuk menutupi lantai, sepertinya dia mengundang Charmaine untuk mengunjungi dasar jurang. Tentu saja, alih-alih mendekat lebih jauh, Charmaine mundur dari situasi tersebut. Bisakah aku membunuhnya dari sini? Yujin mendecakkan lidahnya. Dia melepaskan petir dan membentangkan jubah kegelapan lebar-lebar, seperti sayap. Yujin bertarung melawan raksasa Princess Iris, Dark Elf legendaris yang terkenal selama 300 tahun. Tidak ada kesempatan baginya untuk membunuh Iris. Dia bisa mencoba menggunakan Ignition, Moonlight Sword, atau Holy Sword. Namun, tidak satu pun dari kartu-kartu ini yang berharga di depan es yaitu Iris. Bahkan Eward, yang telah meminjam kekuatan mengerikan dari sisa-sisa Raja Iblis, sangat menyedihkan dibandingkan dengan Iris, monster yang sebenarnya. Dia sudah kuat 300 tahun yang lalu, tetapi dirinya saat ini meninggalkan masa lalunya dalam debu. Pencapaiannya yang paling mencolok adalah kontrolnya yang tampaknya sempurna atas Demoneye of Darkness. Iris belum bisa menggunakan kekuatan Demoneye-nya dengan cepat dan mahir 300 tahun yang lalu. Inilah alasan mengapa Yujin tidak menganggap Iris sebagai tersangka ketika Lavera dan lelaki tua itu menghilang dari toko, dia tidak menyangka Iris akan mahir seperti ini. Bagaimana dengan pedang cahaya bulan? Pikiran itu muncul di benaknya, tetapi Yujin tidak mencabut pedangnya. Dia tidak yakin apakah dia bisa memotong Iris cukup dalam atau tidak untuk membunuhnya dengan Moonlight Sword yang lemah dan tidak lengkap. Itu juga sama untuk pedang suci. Nyatanya, pedang suci tidak bisa banyak membantu Yujin saat bertarung melawan Iris. Kekuatan Demoneye-nya sangat konyol bahkan dengan kekuatan suci pedang suci, memurnikannya adalah hal yang sulit. Iris mengulurkan tangannya. Pertarungan ini dimulai dengan tiba-tiba, tapi dia masih mempertahankan senyumnya yang bengkok. Dia menekuk jari-jarinya yang panjang, dan matanya bersinar dengan cahaya hitam lagi. Pada saat itu, kumpulan kegelapan muncul di samping Yujin, satu di sebelah kirinya dan satu lagi di sebelah kanannya. Kedua kelompok itu mencoba menekan Yujin sampai mati dari kedua sisi. Pah! Jubah kegelapan berputar di udara. Setelah dengan cepat mengeluarkan Winnet dari jubah, Yujin keluar dari jubah dan menebas kegelapan Iris, tetapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Dia sudah lama tidak merasa seperti ini, dia tahu dia telah memotong sesuatu, tetapi dia tidak merasakan perlawanan dari pedangnya. Yah, Yujin tidak salah. Begitu pedangnya menembus kegelapan Iris, potongan-potongan kegelapan itu langsung menempel kembali. Namun, serangannya bukanlah usaha yang sia-sia. Bersamaan dengan serangannya, Yujin telah menggunakan formula ajaib. Dia memasukkan mana ke dalam formula untuk menggunakan mantra ekspansi ruang. Konten iklan. Whoosh. Kegelapan, yang merupakan massa yang kohesif, menggelembung seolah-olah seseorang telah memegang bagian atas dan bawah gugus dan merentangkannya. Tidak mungkin menggunakan sihir untuk menembus kegelapan Iris itu sendiri, tetapi dia secara fisik dapat memotong kegelapan itu dan mendorong sihirnya melalui celah itu. Dia sulit dihadapi, pikir Yujin. Dia juga seperti itu 300 tahun yang lalu. Noir Giabella jauh lebih kuat dari Iris, tapi Iris jauh lebih merepotkan. Alasannya sederhana, Sienna dan Anise telah melindungi parti pahlawan dengan sempurna dari serangan Noir Giabella. Namun, Hamel sering berurusan dengan Iris sendirian. Dia tidak hebat dalam pertarungan tangan kosong saat itu. Menabrak. Tendangan depan Iris mendorong Yujin mundur. Sebelum tendangannya mencapai dia, Yujin telah melemparkan 17 lapisan penghalang, ditambah perisai aura. Namun, satu tendangannya sudah cukup untuk menghancurkan gelembung pertahanan Yujin dan membuatnya terbang kembali. Bukan hanya itu, tetapi dia telah melakukan semua ini sambil tetap duduk di sofa. Ahahaha, Iris tertawa cekikikan saat dia menyilangkan kakinya sekali lagi setelah tendangan itu. Berderit, berderit. Selama proses mendorong Yujin ke belakang, sofa Iris berderit. Dia meletakkan tangannya di sandaran kepala sofa dan mengangkat kepalanya. Kamu adalah singa perak dari hati singa, apakah aku benar? Iris bertanya dengan penuh minat. Alih-alih menjawab, Charmaine menarik jarinya dari langit-langit. Dia tidak jauh dari tanah, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk jatuh ke lantai. Saat dia jatuh ke tanah, Charmaine sudah meluncurkan serangan ke Iris dengan kakinya, meninggalkan ratusan bayangan. Sulit dipercaya bahwa dia bisa menyerang berkali-kali dalam sekejap mata. Namun, Iris tidak bingung, matanya yang terbuka lebar mengikuti setiap serangan Charmaine, lalu dia memanggil kegelapannya untuk memblokir.
Tendangan Charmaine membuat kegelapan Iris menghilang. Namun, kegelapan yang tersebar berkumpul sekali lagi, tidak peduli berapa banyak itu tersebar, itu tidak pernah hilang. Kaki Charmaine menapak tanah sekali lagi, sementara Iris tidak bergerak dari sofanya. Adapun Yujin, dinding di belakangnya telah menghentikan penerbangannya secara tiba-tiba. Baru beberapa menit sejak Charmaine datang ke tempat ini, tapi divisi ketiga Ksatria Singa Hitam tiba. Para ksatria ini, yang keahliannya diakui oleh semua negara, berlari menuruni tangga. Jangan masuk, Charmaine berbicara sambil menatap Iris. Hanya melihat, jangan ikut campur. Iris menyeringai, merasakan sofa yang berderit saat dia bersandar di sana. Dia berbicara kepada para Dark Elf yang berdiri di belakangnya. Tubuh Yujin meluncur ke lantai. Mencicit. Charmaine menarik kembali sarung tangan dengan giginya untuk memastikan sarung tangan tetap terpasang. Retakan. Jari Iris mengeluarkan suara retak. Badum. Jantung Yujin berdegup kencang. Sama seperti pertama kali, semua orang mulai bergerak pada saat bersamaan. Iris menghasilkan lebih banyak kegelapan untuk menutupi ruang bawah tanah, kegelapannya menyebar seperti tetesan tinta menodai kertas putih. Lantai ruang bawah tanah sekarang tampak seperti portal yang mengarah ke Tuhan yang tahu di mana, sulit untuk membedakan apakah Iris hanya menutupi lantai atau membuat lorong yang mengarah ke jurang kegelapan. Inilah mengapa bertarung melawan Iris itu rumit. Tidak ada yang bisa mengidentifikasi gumpalan hitam itu tanpa menyentuhnya. Itu adalah kekuatan aneh yang tidak bisa dipahami bahkan melalui Akasha. Aku tahu karena aku sudah mengalaminya beberapa kali. Yujin mengangkat bahu. Akankah Charmaine tahu? Dia tidak yakin, tapi tidak ada waktu untuk memberitahunya tentang kekuatan Iris. Charmaine sudah bergerak maju. Ketiganya terlibat dalam pertempuran yang sangat dekat, dia akrab dengan jenis pertempuran ini. Denting. Dengan tangan kirinya, Yujin mengeluarkan pisau karambit yang disembunyikannya di bagian dalam ikat pinggangnya. Menempatkan jari telunjuknya melalui gagang cincin, dia dengan erat mengepalkan tinjunya di sekitar pegangan. Kemudian, dia memadatkan kekuatan pedangnya menjadi lapisan tipis yang menutupi bilahnya. Pes. Petir memercik di sekujur tubuhnya lagi saat Yujin melaju ke depan. Charmaine sudah bergerak, sedikit di depan Yujin, dia melompat ke lantai untuk menghindari ditelan oleh kegelapan dan mengayunkan tinjunya ke dinding kegelapan yang telah diciptakan Iris. Namun, ketika tinjunya menyentuh dinding, Charmaine hanya mundur. Intuisinya yang seperti kewaskitaan, yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun pelatihan, telah memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah pada saat pertama tinjunya menyentuh dinding. Jika dia mendorong lebih jauh, kegelapan Iris akan menelan tinju Charmaine. Kelompok kegelapannya berkomunikasi satu sama lain melalui ruang angkasa, jadi jika Iris membuat kegelapannya menghilang saat kepalan tangan Charmaine tertelan, tangannya akan dimutilasi. Tidak peduli seberapa banyak Charmaine telah berlatih atau seberapa berharga sarung tangannya. Charmaine mengubah sudut pukulannya, dengan fleksibel memutar tubuhnya dan menyerang kegelapan Iris dari samping. Kali ini, tepat sebelum tinjunya mencapai kegelapan Iris, serangannya menciptakan ledakan, meledak dan menghilangkan kegelapan. Kecepatan sesaat Yujin lebih cepat daripada kecepatan Charmaine. Ketika Charmaine telah menghancurkan kegelapan Iris, Yujin telah bergerak melewatinya dan memasuki radius serangan Iris. Ada satu hal yang jauh lebih baik dari 300 tahun yang lalu, ada lebih banyak jenis senjata yang bisa digunakan Yujin saat ini dibandingkan saat dia menjadi hamil. Angin Wind adalah salah satunya. Mengelilingi tubuh Yujin, bergerak di depan Yujin, sehingga menyentuh kegelapan Iris sebelum Yujin melakukannya. Angin entah tertelan oleh kegelapan atau terhalang. Itu tidak banyak membantu, tetapi hanya itu yang dibutuhkan Yujin untuk mengetahui karakteristik kegelapan Iris. Dia hanya bisa mengendalikan dua kelompok kegelapan 300 tahun yang lalu. Itu pernah terjadi sebelumnya, tetapi dia jelas telah mengembangkan kemampuannya sedemikian rupa sehingga dia sekarang memiliki kendali sempurna atas kegelapannya. Mungkin dia juga mendapatkan kekuatan lain, tetapi untuk saat ini, Yujin hanya bisa waspada terhadap kekuatan yang dia ketahui dengan pasti. Zing. Bilah melengkung pisau karambit bersinar dengan kekuatan pedang Yujin. Saat Charmaine mengayunkan tinjunya dari samping, Yujin menggunakan pisaunya untuk menyerang dari atas. Iris masih duduk di sofanya, tapi matanya diselimuti kegelapan lagi. Kegelapannya menelan serangan Yujin, atau, lebih tepatnya, Yujin membiarkan serangannya ditelan. Dia memiliki berbagai senjata, tetapi dia memilih karambit karena satu alasan, lebih mudah menggerakkan anggota tubuhnya sendiri daripada mengayunkan senjata. Dan aku tidak peduli jika yang ini rusak. Seranganku akan kurang kuat, pikir Yujin dengan cepat. Kegelapan Iris bergelombang, berubah menjadi gelombang. Gelombang kegelapan menyerbu Yujin dan Charmaine. Sebagai tanggapan, Yujin memanggil angin yang lebih kencang untuk melindungi mereka dari ombak saat kekuatan pedang yang membungkus pisaunya mengeluarkan percikan api. Charmaine sekarang berdiri di samping Yujin. Mereka telah memperpendek jarak antara mereka dan Iris dalam waktu singkat, dan pada titik ini, Iris tidak bisa lagi diam di sofa. Kegelapan yang dipanggil oleh Demoneye-nya mendorong Iris ke depan. Setelah dia dengan goyah berdiri dari sofa, seolah-olah seseorang telah menariknya, dia menciptakan perisai untuk melindungi para Dark Elf yang berdiri di belakangnya. Kemudian, dia mengangkat tangannya. Lusinan serangan menghantam Iris hampir dalam satu saat.
Charmaine meninju dan menendang Iris, dalam upaya untuk mendorongnya ke belakang, lalu mencoba meraih kepalanya dan memelintir lehernya. Mengatur waktu serangannya sendiri bersamaan dengan Charmaine, Eugene mengarahkan tebasan demi tebasan ke Iris, menyerangnya tanpa henti. Sebenarnya, tidak ada gunanya membahas setiap serangan secara terpisah, yang terjadi adalah, tanpa mengganggu masing-masing, Eugene dan Charmaine menyerang Iris dengan segala cara yang memungkinkan. Iris menggerakkan tangannya dengan senyum bengkok. Kegelapannya menyebar, menghalangi setiap sudut dari mana Charmaine dan Eugene bisa menyerang. Pilihan mereka sudah terbatas, dan meskipun mereka telah meluncurkan ratusan serangan yang berbeda, hampir tidak ada dari mereka yang berdampak pada Iris secara signifikan. Dalam 10 menit berlalu sejak dimulainya pertempuran, serangan mereka tidak lebih dari upaya sia-sia, tidak peduli seberapa tangguh keduanya, mereka berdua gagal mencapai target mereka. Terlepas dari banyak serangan kuat yang dipertukarkan, apalagi ruang bawah tanah yang runtuh, bangunan itu bahkan tidak terguncang sekalipun. Satu-satunya hal yang telah dihancurkan adalah meja, sofa, dan pintu. Meja dan sofa telah dihancurkan oleh Iris, sementara Charmaine telah menghancurkan pintu saat dia masuk. Begitulah tepatnya serangan mereka. Tanpa membuang tenaga, masing-masing dari ketiganya hanya fokus pada target mereka. Perubahan formulir. Charmaine mengambil sikap menyamping. Genosida surga. Dengan sarung tangan kulitnya yang compang camping, dia meraih arloji sakunya. Bentuk Alastor. Nama itu tidak memberi Eugene sedikit pun petunjuk tentang apa teknik Charmaine itu.